Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan sama-sama kenalan dengan idgham mutaqaribain. Dan bahan ajar yang akan saya gunakan dalam pembelajaran, dalam pembahasan tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita mulai pembahasan tema ini dengan memperhatikan contohnya terlebih dahulu. Perhatikan di layar, dalam potongan surat Toha ditemukan kalimat waqul robbi yang dibaca menjadi waqur robbi. Ditulisnya waqul robbi, dibaca waqur robbi. Pada contoh ini kita menemukan lam sukun pada kata waqul yang dibaca dengan cara dimasukkan ke huruf ro, yang dibaca dengan cara dileburkan ke huruf ro, melebur ke huruf ro, yang dibaca dengan cara digabungkan ke huruf ro. Cara pembacaan seperti ini dalam ilmu tajwid, hukum bacaannya disebut bacaan idgham. Ditulis waqul robbi, dibaca waqur robbi. Cara seperti ini hukum bacaannya disebut idgham. Kemudian idgham pada contoh ayat ini dikelompokkan pada jenis idgham mutaqaribain, ya. Kenapa disebut jenis mutaqaribain? Karena hubungan kedua huruf yang bertanda merah ini, yaitu huruf lam dan ro, dari segi makhraj dan sifatnya itu hubungannya berdekatan. Jadi kenapa disebut mutaqaribain? Karena kedua huruf ini berdekatan makhraj dan sifatnya, maka dinamailah idghamnya pada jenis atau kelompok idgham mutaqaribain. Setelah kita memperhatikan contoh ini, mari kita pelajari kaidah atau rumus praktisnya. Idgham mutaqaribain, kalau kita mendengar atau menyebut idgham mutaqaribain, adalah bacaan idgham yang terjadi pada dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya, dengan ketentuan huruf yang pertamanya sukun sedangkan huruf yang keduanya yaitu berharokat. Ya, kalau kita perhatikan contoh yang tadi kita pelajari di awal, ini waqul robbi sesuai dengan ketentuannya. Ini idgham mutaqaribain, huruf yang pertamanya ini huruf sukun sedangkan huruf yang keduanya adalah huruf berharokat. Demikian kaidah atau rumus idgham mutaqaribain, bacaan idgham yang terjadi pada dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Adapun contoh kasus idgham mutaqaribain dalam Al-Quran itu sedikit, tidak seperti contoh kasus idgham jenis mutamatsilain atau mutajanisain. Ya, termasuk idgham mutaqaribain dalam Al-Quran adalah yang terjadi pada pertemuan dua huruf, yaitu qaf yang dibaca idgham ke kaf.
qaf sukun diidghamkan ke huruf kaf. Qaf sukun bertemu dengan kaf. Contoh qaf sukun bertemu kaf harokat itu ditemukan dalam surat Al-Mursalat. Nah, ini contohnya, perhatikan di layar. Ada kalimat alam nakhluqukum, ditulisnya alam nakhluqukum, kemudian dibaca menjadi alam nakhluqukum. Di sini berarti kita menemukan huruf qaf sukun dibaca dengan cara dimasukkan ke huruf kaf, melebur ke huruf kaf, digabungkan ke huruf kaf. Setelah dimasukkan, maka huruf qafnya tidak terlihat dalam bunyi. Alam nakhluqukum. Berarti cara seperti ini dinamai dengan idgham. Disebut hukum bacanya disebut dengan bacaan idgham. Kemudian idgham pada contoh ayat ini termasuk kelompok idgham mutaqaribain. Kenapa disebut mutaqaribain? Karena hubungan antara huruf qaf dan kaf yang sudah diberi tanda merah pada contoh ini, keduanya berdekatan makhraj dan sifatnya. Karena berdekatan makhrajnya, tempat keluarnya, maka dinamai idghamnya dengan jenis idgham mutaqaribain, dan sesuai dengan ketentuannya huruf yang pertamanya sukun yaitu qaf dan huruf yang keduanya huruf berharokat. Inilah contoh yang dimaksud dengan idgham mutaqaribain. Baik, sekarang setelah kita mempelajari kaidahnya dan contohnya, sekarang kita baca ulang kembali. Kita latihan praktek membacanya. Dimulai dari contoh yang pertama. Saya baca 2 kali. Bacaan yang pertama, huruf sukunnya saya baca, qaf sukunnya akan saya baca, sedangkan yang kedua qaf sukunnya dibaca dengan cara diidghamkan ke huruf kaf. Alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Saya ulang, bacaan pertama adalah bacaan sebelum dipraktekkan idghamnya. Alam nakhluqukum. Berikutnya adalah dengan cara diidghamkan, dipraktekkan hukum idghamnya. Alam nakhluqukum. Ya, demikian kurang lebih praktek membaca idgham mutaqaribain yang pertama. Sekarang kita coba latih dan praktekkan contoh idgham mutaqaribain pada contoh yang kedua. Saya bacakan 2 kali. Yang pertama bacaan sebelum dipraktekkan idghamnya, dan bacaan yang kedua bacaan setelah dipraktekkan hukum idghamnya. Wa qul rabbi. Bacaan yang kedua kita praktekkan kaidah idghamnya. Wa qur rabbi. Kita ulang. Yang pertama sebelum diidghamkan. Wa qul rabbi. Bacaan yang kedua setelah dipraktekkan idghamnya. Wa qur rabbi. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.